Perkenalkan, nama saya Tiffany Sanjaya dari jurusan Accounting 2024, NIM 010604241006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan dari lanjutan kasus sebelumnya. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit konsep tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Jurnal penyesuaian terdapat dua akun. Yang pertama, akun deferral, yaitu pengangkuan atas suatu expense yang telah dibayar atau revenue yang telah diterima. Contohnya pelengkapan, dibayar di muka, penyusutan, diterima di muka. Yang kedua ada aktual, yaitu expense yang belum dibayar atau revenue yang belum diterima, yaitu pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, gaji dan upah yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Laporan keuangan yang pertama dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Isi utamanya adalah pendapatan dan beban sehingga dapat ditemukan laba bersih dari pendapatan beban. Yang kedua adalah laporan laba ditahan atau saldo laba. Laporan laba ditahan adalah keuntungan perusahaan dikurangi dividen sebelumnya. Biasanya setiap sisa keuntungan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk mendorong pertumbuhan atau digunakan untuk melunasi hutang yang mungkin dimiliki perusahaan. Caranya yaitu saldo awal atau laba ditahan awal ditambah oleh laba bersih dan dikurangi oleh prive, maka mendapatkan saldo akhir. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Sehingga kita dapat memastikan bahwa pencatatan sudah benar di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya akan berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Fungsi utama dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat merevisi asal dari uang kas itu dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk membelanjakan uang kas tersebut. Laporan arus kas ini dapat dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu ada kas aktivitas investasi yang berguna untuk mencatat aktivitas investasi perusahaan, dan yang kedua ada kas aktivitas operasional, yaitu meliputi pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas operasional perusahaan. Yang terakhir ada kas aktivitas pendanaan, itu mencatat aktivitas yang mempengaruhi perubahan modal. Kemudian di akhir ditutup dengan kas akhir periode yang menunjukkan jumlah kas pada akhir bulan tersebut. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Setelah umum, jurnal ini dibagi menjadi 4, yaitu secara umum jurnal ini dibagi menjadi 4, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan prive. Yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Laporan akuntansi yang dibuat setelah semua transaksi di akhir periode akuntansi yang telah dicatat dan penutupan sementara telah dilakukan. Laporan ini berasal saldo akun-akun setelah penutupan yang siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Terima kasih. Jadi yang pertama itu ada perubahan untuk COA-nya. Kita akan menambahkan COA yang baru. Aku sudah. Ini tinggal di paste. Jadi COA yang baru itu ada tambahan yang akumulasi peralatan ini. Terus kita juga tambahkan utang gaji. Kita tambahkan ikhtisar laba rugi, laba ditahan, beban penyusutan, beban perlengkapan, sama beban penyusutan peralatan.
Jadi lanjut untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi ini penyesuaiannya kita ganti rename namanya jadi jurnal. Kita hapus totalnya dulu. Kita buat jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu setiap pada akhir bulan, jadi kita copy paste tanggalnya. Terus kita menggunakan data validation ini untuk memakai akun-akunnya. Jadi yang pertama ini data validation-nya kita turunin dulu, kita drag ke bawah. Ini juga udah, ini sampai beban sewa. Oh, belum, ini masih sampai beban sewa. Jadi untuk data validation-nya kita tambahkan. Ini kita tambahkan dari sini sampai sini. Kita pencet OK. Untuk penyesuaian yang pertama, beban sewa yang telah dipakai adalah sebesar 6 juta. Jadi akun debitnya yaitu beban sewa. Terus akun kreditnya itu sewa dibayar di muka. Karena kita telah pakai beban sewanya, jadi kita menggunakan akun kredit sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Ini juga sama. Keterangannya itu beban sewa dibayar di muka. Terus ini akun-akunnya kita gunakan rumus konkatenat yang ini, rumus ini. Kita select akun debit sama akun kredit ini. Biar kita bisa sampai bawah, kita drag sampai bawah. Gini. Jadi keluar ininya, akunnya. Ini juga bawahnya keterangannya beban sewa dibayar di muka. Untuk jurnal penyesuaian kedua, yaitu peralatan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Jadi, akun debitnya itu beban penyusutan peralatan. Oh, nggak ada ya. Coba kita cek ulang data validation-nya. Ini list. Source-nya kita ambil COA ini sampai bawah. Lebih dikit aja. Kita enter. Untuk kedua, beban penyusutan peralatan. Lalu, kreditnya itu akumulasi penyusutan peralatan. Kita. Sebesar 10% dari harga perolehannya. Jadi harga perolehannya itu harga peralatan itu 4 juta, jadi 10% dari 4 juta itu 400. Jadi kita tulis 400. Kita copy paste. Keterangannya yaitu penyusutan peralatan. Kita buat ini. Nah, lanjut ke penyesuaian ketiga. Perusahaan menerima pendapatan sebesar 3 juta untuk jasa pada November 2023. Jadi ada penerimaan jasa untuk bulan depan. Jadi nomor 3 di akun debitnya itu pendapatan diterima di muka karena kita dapat uangnya dulu sebelum jasanya. Pendapatan diterima di muka, terus di kreditnya kita tulis pendapatan.
sebesar 3 juta. Kita copy paste saja ini. Terus keterangannya itu pendapatan diterima di muka. Kita samakan bawahnya. Untuk jurnal penyesuaian keempat ditemukan pendapatan sebesar 2.500.000 yang telah dihasilkan namun belum ditagih hingga 31 Oktober. Karena belum ditagih, itu termasuk piutang usaha. Jadi, di akun debitnya kita gunakan piutang usaha. Piutang usaha. Lalu di kreditnya kita pilih pendapatan sebesar 2.500.000. Kita copy paste saja. Keterangannya itu piutang usaha. Kita samain sama bawahnya. Untuk penyesuaian kelima, tagihan listrik bulan Oktober sebesar 1.500.000 belum dibayar pada 31 Oktober. Karena belum dibayar, akun debitnya itu beban listrik. Beban listrik dan akun kreditnya itu utang usaha karena kita belum bayar. Utang usaha sebesar 1.500.000. 1.500.000 kita keterangannya itu membayar listrik. Kita samakan. Dan untuk penyesuaian nomor 6, perusahaan belum membayar gaji karyawan yang terdiri dari 5 orang yang masing-masing pendapatannya mendapat 100.000. Jadi, untuk penyesuaian ke-6, karena kita belum membayar gaji karyawan, jadi di akun debitnya itu beban gaji, dan di kredit itu utang gaji. Sebesar 500.000, karena 5 orang dikali 100.000. Kita copy paste. Keterangannya membayar gaji. Dan untuk yang terakhir, penyesuaian terakhir pada 31 Oktober, sisa perlengkapan di gudang sebesar 1.500.000. Jadi, untuk penyesuaian ke-7, yang ada di debit itu beban perlengkapan. Ini sisanya, beban perlengkapan. Dan yang di kredit itu perlengkapan. Terus sisanya itu sebesar 1.500.000, jadi kita tulis 1.500.000. Kita copy paste ini. Keterangannya sisa perlengkapan. Kita samakan. Jadi, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Kita lihat apakah balance atau tidak. Kita zoom, kita select sini. Sampai sini. Nah, ini hasilnya 156.350.000. Ini balance ya. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita juga harus membuat buku besar setelah disesuaikan dan neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi, yang untuk membuat buku besar setelah disesuaikan, kita buat sheet baru, kita rename buku besar disesuaikan. Kita pindahkan ke sini. Jadi untuk membuat buku besar setelah disesuaikan, kita menggunakan pivot table. Cara menggunakan pivot table yaitu kita ke insert, kita pilih pivot table, terus kita table range ini kita ke jurnal,
Lalu kita select jurnal dari atas, dari jurnal umum sampai jurnal penyesuaiannya. Kita select, terus kita pencet OK. Terus di buku besar kita memerlukan tanggal, debit, kredit, akun, dan keterangan. Yang pertama, di filter kita pindahkan akun, di filter. Terus di rows kita masukkan tanggal dan keterangan. Dan di values ada akun debit sama akun kredit. Terus habis itu kita, karena modelnya masih gitu, kita perubahkan desainnya. Kita ke desain, terus kita ke report layout. Terus kita pilih show in tabular form. Terus kita ke desain ini lagi. Terus subtotalnya kita pilih do not show subtotal. Jadi begini akun jurnal penyesuaiannya. Buku besar setelah disesuaikan, kita buat akunnya satu-satu. Jadi kita pertama kita butuhkan kas. Jadi kita pilih kas. Terus kita copy, kita paste. Selanjutnya kita select satu-satu semua. Kayak gini. Kita copy paste terus sampai semua akunnya sudah terpilih. Selanjutnya yang belum, usah. Copy paste. Dan yang terakhir, tergantung sultan. Nah, ini sudah terbentuk buku besar setelah disesuaikan. Apa bedanya buku besar setelah disesuaikan sama sebelum disesuaikan? Kalau buku besar sebelum disesuaikan ini kayak ada beberapa akun yang kayak kita belum masuk tadi. Jadi kita membuat buku besar lagi yang setelah disesuaikan ini. Terus cara kita melihat saldonya, kita menggunakan rumus. Jadi kita ke kita sama dengan if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, dan sebaliknya kredit dikurangi debit. Kita enter. Hasilnya itu 6 juta. Bentar, kita ini 62 juta 100. Untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kita buat dengan cara yang pertama kita copy neraca saldo yang sebelum disesuaikan ini. Kita create copy. Terus kita rename-kan menjadi neraca saldo disesuaikan. Terus untuk menggantinya kita pilih ini, kita ke pivot table. Terus kita ganti data source-nya. Kita select dari sini sampai ke jurnal penyesuaiannya. Sampai sini. Kita enter. Pencet OK. Jadi ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Dan ini pastikan grand totalnya di off-kan ya. Udah, jadi ini hasil neraca saldo setelah disesuaikannya.
Jadi selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Jadi cara membuat laporan keuangan itu kita buat copy dari neraca saldo yang setelah disesuaikan ini. Terus kita rename jadi laporan keuangan. Jadi biar ininya urut rapi, kayak nggak berantakan kayak gini, kita select ini, kita sort filter A to Z biar urut. Terus biar ini tidak itu kita Ctrl X, Ctrl V di sini. Jadi yang pertama kita akan membuat laporan laba ruginya. Jadi kita tulis judul laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi itu ada pendapatan. Kita bold aja laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan dan beban. Jadi pertama kita hitung pendapatannya dulu, kita dapat berapa. Jadi ini pendapatannya kita Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini, pendapatannya. Nah, insert, cara input angkanya, kita menggunakan rumus saja. Kita pakai rumus SUMIF. SUMIF ini kita select semua akun-akunnya, terus kita titik koma, kita pilih akun yang kita akan cari ini, terus kita titik koma, terus kita select semua saldo debit, terus kita tutup kurung, plus SUMIF, kita select lagi semua akunnya, terus kita pilih akun yang kita mau cari, yaitu pendapatan ini, kita klik, terus kita select semua kreditnya, kita tutup kurung. Jadi pendapatannya kita dapat 5.950. Bener kan ini pendapatannya 5.950. Nah, agar kriteria akun yang kita pilih, kita akan cari akan terus berpindah, tapi range-nya nggak boleh berubah, maka kita kasih string di antara range-nya ini. Jadi, kita kasih string. Aduh, kita enter. Terus, mari kita dapat pendapatan, kita totalkan pendapatannya. Total pendapatan. Total pendapatannya kita sama aja. Tapi kita select ini aja. Nah, ini total pendapatannya. Terus lanjut ke beban. Beban itu kita select semua beban ini, beban gaji sampai beban penyusutan peralatan, kita Ctrl C, Ctrl V biar muncul di sini. Terus untuk mencari angkanya kita tinggal copy rumus yang di atas, kita Ctrl V terus kita drag. Nah, ini hasilnya semua benar kan, kayak beban gaji 3.500.000 ini sama sama semua. Terus mari kita udah masukin bebannya, kita akan total bebannya. Total beban kita akan sum semua, sum sini sampai sini. Hasilnya begini. Terus kita akan cari laba netonya. Cara mencari laba netonya, kita akan hitung total pendapatan kurangi total beban, yaitu hasilnya 9.300.000. Dan ini hasilnya minus, jadi kita mengalami kerugian. Jadi ini laporan laba ruginya, kita border aja, ini juga. Kita warnain laporan laba rugi.
Nah, habis kita membuat laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan laba ditahan. Nah, cara membuat laporan laba ditahan itu laporan laba ditahan itu ad- ada yang pertama saldo laba, terus laba neto, dividen sama prive sama saldo laba. Jadi, laporan laba ditahan, laporan laba ditahan ini laporan yang tidak dibagi. Pengertiannya begitu. Jadi yang pertama kita masukkan saldo laba 1 Oktober. Saldo laba 1 Oktober, ini saldo laba awal bulannya itu 1 Oktober. Saldo laba awal bulan itu nol karena ini termasuk perusahaan perusahaan baru. Jadi saldo labanya di awal bulan nol. Terus akan ditambah dengan laba neto. Jadi laba netonya itu ini kita select dari jumlah laba neto yang kita hitung dari laporan laba rugi. Terus setelah itu kita dikurangi dividen atau prive. Dividen atau prive-nya itu kita nggak ada dividen tapi kita ada prive ini. Prive-nya itu kita menggunakan ini. Kita select prive-nya di sini. Terus saldo laba pada akhir bulan yaitu 31 Oktober. Kita hitung, ini kita hitung sama dengan ini ditambah laba neto dan dikurangi dividen atau prive. Hasilnya minus 110.300.000 rupiah. Kalau ini jadi saldo labanya itu minus, jadi saldo labanya itu rugi, mengalami kerugian. Kita buatkan tabel. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini tujuannya untuk memecah aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi, yang pertama itu pastinya ada aset. Kita pertama tulis aset. Nah, yang aset itu kita udah tahu dari kode COA-nya, yaitu aset itu pasti angka depannya itu 1. Jadi, semua yang intinya 1, kita akan copy. Terus kita akan paste. Nah, ini asetnya kita memakai rumus cara menginput angkanya kita menggunakan rumus sum if lagi. Jadi, rumus sum if semua ini, terus kita masukkan yang akan kita pilih, akun yang kita mau input angkanya, terus kita select semua saldo debitnya, terus kita tutup kurung, plus sum if, kita select semua akunnya, terus kita klik akun yang kita akan cari, sama kita select all saldo kreditnya. Hasilnya ini segini. Nah, kita
kasih string lagi biar kalau kita drag itu tidak berubah itunya, apa namanya, tidak berpindah. Kriteria akunnya yang kita cari akan terus berpindah, tetapi range-nya nggak boleh berubah. Jadi kita menggunakan string di setiap di sini. Nah, kita enter, terus kita drag sampai bawah. Nah, ini karena ada akumulasi penyusutan peralatan, kita akan mengurangi akumulasi peralatannya. Kita select aja ini, terus kita select ini. Jadi harga jumlah akumulasinya itu 400.000. Nah, kita jumlah total asetnya. Total aset. Total asetnya itu kita sum semua ini, tutup kurung, kita kurangi sama akumulasi penyusutannya. Hasilnya 87.700.000 rupiah. Terus lanjut ke liabilitas. Liabilitas itu semua kode COA yang depannya angka 2. Jadi liabilitas itu hutang dan juga pendapatan diterima di muka ini termasuk liabilitas. Jadi kita copy utang usaha sama utang gaji, kita paste, terus kita juga copy pendapatan diterima di muka, kita paste juga. Terus utang usaha, kita copy paste ini. Utang usahanya kita paste, kita taruh di sini. Terus pendapatan diterima di mukanya, kita copy ini, terus kita paste. Gini. Nah, ini karena utang usahanya ada di debit dan kredit, kita akan kurangin. Jadi, hasilnya itu kita sama dengan ini, dikurangin ini, dikurangin ini. Jadi hasilnya min 20 juta ya ini. Bentar. Oh, 2 juta. Kita min 2 juta ini. Terus ini total liabilitasnya. Biar rapi kita kasih space 1 aja. Ini. Terus lanjut ke ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal sama saldo laba. Jadi ekuitas kita pertama masukkan modal. Ini modal. Kita copy, kita masukkan sini. Sama kita masukkan saldo labanya. Saldo laba. Modalnya itu kita pakai rumus ini, kita copy dan taruh di sini. Modalnya sebesar 100 juta. Kita akan select semua ini biar lebih gampang deh. Terus kita jadikan gini. Terus saldo labanya kita menggunakan yang ini. Saldo laba pada akhir bulan. Kita tuh. Dan kita akan mentotalkan total liabilitas. Kita total ekuitas dulu. Ekuitas sum. Kita totalkan ekuitas plus liabilitas. Sama dengan ini total liabilitasnya kita plus sama total
ekuitasnya. Nah, kita warnain ini dulu. Nah, ini balance ya, karena rumusnya itu aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Jadi, aset sama total ekuitas sama liabilitas ini harus balance. Jadi, ini laporan posisi keuangannya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan arus kasnya. Jadi, kita buat sheet baru, kita rename jadi laporan arus kas. Nah, terus yang pertama kita akan mengambil kas dari buku besarnya. Jadi kita ke buku besar yang telah disesuaikan ini. Kita copy paste akunnya ini. Kita copy paste. Aduh, kita copy paste ke sini. Nah, kita memberi kode-kode biar kayak gampang memasukkan di arus kasnya. Jadi, kita memberi kode seperti modal, beban. Jadi, investasi modal itu modal. Terus, sewa ruko dibayar di muka itu beban. Peralatan, beban. Aduh, kita copy ini. Ini beban, perlengkapan beban. Terus, pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi itu prive. Terus, pendapatan pembayaran itu pendapatan. Terus membayar asuransi itu beban. Pelunasan piutang itu beban. Eh, pelunasan piutang itu pendapatan. Jadi kita dapat uang dari orang lain gitu. Pelunasan piutang itu pendapatan. Terus utang usaha beban. Pelunasan utang beban. Menyewakan alat diterima di muka itu pendapatan. Beban listrik beban, beban karyawan beban. Nah, ini kode-kode kayak kode gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel laporan arus kas. Kita buat laporan arus kas. Arus kas itu terdiri dari arus kas aktivitas operasional, terus ada arus kas aktivitas investasi, sama arus kas aktivitas pendanaan. Jadi kita ketik yang pertama, arus kas aktivitas operasional. Arus kas aktivitas operasional itu ah, terdiri dari pendapatan usaha dan beban pengeluaran usaha. Kita lebarkan ini. Nah, cara mencari jumlahnya itu kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Jadi sum if kita select semua akun keterangannya, keterangan ini yang kode-kode kita buat biar gampang. Terus kita titik koma yang kita mau cari yaitu apa ini? Pendapatan usaha. Jadi kita select pendapatan, kita select all debit ini, kita tutup kurung, plus sum if lagi, select semua kodenya, kita pilih kode yang kita mau yaitu pendapatan, terus kita akan select semua kreditnya. Jadi gitu. Jadi total pendapatan usahanya kita jadikan rupiah biar lebih gampang dibaca. 1.450.000. Terus beban pengeluaran usaha kita copy paste aja gini. Nah, bedanya ini bisa pakai string sih. Kita pakai string aja deh, kayak lebih gampang. Kita pakai string biar kalau dipindah nggak geser. Nah, kita drag ke bawah biar nggak geser.
Nah, ini kalau ini bebannya. Jadi kita nanti select beban. Jadi bebannya segini, terus kita hitung net kas operasional. Operasional. Net kas operasionalnya kita hitung pendapatan usaha dikurangi beban pengeluaran usaha. Hasilnya negatif 36.900.000. Nah, lanjut ke arus kas aktivitas investasi. Nah, di sini tuh kita nggak ada aktivitas investasi, jadi kita nolkan aja. Kita strip. Nah, lanjut kita ke arus kas. Arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu berupa penyetoran modal dan juga prive. Jadi kita tinggal copy paste ini, modalnya ini kita select modal, ini juga select modal. Set 100 juta, kita juga copy paste ini. Loh, bentar, kita copy paste ini rumusnya. Kita pindahkan ini ke prive. Hasilnya 1 juta. Nah, habis itu kita hitung net kas pendanaan. Net kas pendanaannya kita ambil penyetoran modal dikurangin sama privenya jumlahnya 99 juta. Di situ kita akan menghitung kas awal periode. Kas awal periodenya itu 0 karena ini merupakan perusahaan baru. Jadi kas awal periode 0 dan kas akhir periodenya itu kita hitung dari kas operasional kita plus kita jumlah dengan net kas pendanaan, yaitu hasilnya 62.100.000. Itu cara membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini harus sama dengan ini total kasnya, total apa ya? Total buku besar kasnya ini. Itu. Nah, nanti curang. Nah, ini kita lihat dari neraca saldo setelah disesuaikan. Itu kasnya pasti sama dengan kas awal ini, yaitu 62.100.000. Ini juga 62.100.000. Jadi benar. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Jadi membuat jurnal penutup kita lanjutkan dari jurnal besar ini, kita hapus ini. Kita buat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini pasti ada pendapatan, beban, laba ditahan, dan juga prive. Jadi yang pertama kita masukkan jurnal penutupnya kita pakai tanggal akhir bulan ini. Kita deret sampai kira-kira segini. Terus si jurnal penutup yang pertama pendapatan. Jadi jurnal penutup pendapatannya kita lihat dari laporan keuangan, pendapatan itu ini, jadi kita select. Yang termasuk pendapatan, mana pendapatan? Nah, ini pendapatan. Terus untuk di pendapatan itu di debit karena kita mau nolkan semuanya. Jadi untuk mengenolkan kita menggunakan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit untuk mengenolkan semuanya. Waduh, ini ada itu, jadi kita select ini, kita track data validation-nya.
Kita juga drag sebelah sini. Aduh, kita drag aja deh. Terus kita ulang. Tadi ini pendapatan, terus di kreditnya itu kita masukkan ikhtisar laba rugi. Di pendapatan ini kita masukkan dengan rumus. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, akun yang kita cari yaitu pendapatan, terus kita ke laporan keuangan, kita select all laporan laba rugi ini, terus kita masukkan kolom indeksnya 2, karena ini 1, 2, ini kolom kedua. Jadi kita masukkan 2, terus kita false. Nah, ini pendapatannya 5.950. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya, kita masukkan yang sama. Jadi, untuk mengenalkan kita yang sama. Itu ini. Nah, nah, untuk keterangannya itu menutup pendapatan Oktober 2023. Untuk ikhtisar laba ruginya, kita tulis ikhtisar laba rugi Oktober 2023. Nah, udah pendapatan, kita lanjut ke beban. Kalau untuk beban ini, beban ditaruh di kredit untuk mengenolkan. Jadi, ikhtisar laba ruginya yang ada di debit. Jadi, kita pilih ikhtisar laba rugi di debitnya. Terus kita pilih semua bebannya di kredit. Cara biar cepat kita ke laporan keuangan, terus kita copy paste semua ini. Kita copy paste gini. Terus kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Jadi VLOOKUP. Oh, kan ini. Bentar, salah. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang kita akan cari. Terus kita akan select semua laporan laba ruginya. Terus kita masukkan kolom indeksnya 2. Jadi kita masukkan 2. False. Nah, hasilnya itu 3 juta. Jadi kita tinggal drag ke bawah. Nanti ini semua bakal sama. Nah, ini kepencet. Jadi ini semua gini, kita jadikan ini biar gampang. Terus ikhtisar laba ruginya kita samkan semua bebannya. Hasilnya 15.250 untuk mengenolkan bebannya. Nah, ini keterangannya kita samakan ikhtisar laba rugi Oktober, terus kita menutup beban gaji Oktober 2023. Kita drag aja. Bentar. Terus ini menutup beban listrik. Ini beban sewa. Beban asuransi. Perlengkapan. Sama beban penyusutan peralatan. Ini salah jadi 2000. Aduh, jadi 2024 kita ganti ketiga semua. Nah, ini udah beban. Ya, jadi selanjutnya habis beban, kita lanjut ke
laba ditahan. Untuk laba ditahan itu didebit karena jumlahnya negatif. Jumlah laba ditahan itu ikhtisar pada laba rugi pada pendapatan minus atau dikurangi, jumlah laba ditahan itu ikhtisar laba rugi pendapatan dikurangi beban. Ikhtisar laba rugi beban. Jadi kita masukkan, aduh ini kok nggak bisa select. Nah, kita pilih laba ditahan, terus ini ikhtisar laba rugi. Nah, laba ditahannya ini didapatkan dari yang tadi aku ngomong, ikhtisar laba rugi di pendapatan. Jadi ini dikurangi ikhtisar laba rugi di beban. Hasilnya negatif 9.300.000. Tapi kita akan netralkan ini dengan cara kita dalam kurungkan, terus kita minuskan, biar hasilnya netral. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya kita harus nolkan, jadi kita sama dengan laba ditahannya. Ini keterangannya yaitu penutupan laba ditahan Oktober 2023. Kalau untuk ikhtisar laba ruginya, ikhtisar laba rugi 2023. Ini belum gitu, jadi kita share ke bawah. Nah, yang terakhir itu kita ada privé. Untuk privé, laba ditahan itu didebit karena dan privé dikredit karena ditambah. Jadi kita masukkan laba ditahan di debit. Aduh, laba ditahan di debit dan privé-nya dikredit. Privé. Ini laba ditahannya kita ambil dari laporan keuangan laba ditahan ini. Laporan laba ditahan. Mana ya? Aduh, bentar ya. Kita ambil. Oh, kita ambil. Ini kita ambil dari laporan keuangan. Bentar. Untuk privé-nya kita dapat dari sini. Untuk balance-nya kita sama dengan ini. Nah, terus ini keterangannya penutupan laba ditahan. Oh, ini penutupan privé. Nah, ini udah selesai jurnal penutupannya. Kita akan ngecek apakah jurnalnya ini semua balance. Jadi kita sama dengan sum. Kita set ini. Select sampai bawah sini. Waduh. Bentar. Ada kesalahan. Ini kita delete aja. Salah. Kita sum. Kita select dari sini. Sampai ke bawah sini. Hasilnya segini. Kita lihat apakah balance. Jadi itu cara membuat jurnal penutupnya. Nah, yang terakhir itu kita akan membuat
neraca saldo penutupan. Jadi cara membuat neraca saldo setelah ditutup itu kita akan hmm, move or copy neraca saldo disesuaikan. Kita copy, terus kita pindahkan ke akhir, rename. Nah, di neraca saldo penutup ini, kita select ini, terus kita ke pivot table analysis, kita ganti data source-nya, kita select ini. Waduh, 12-an. Sampai sini. Nah, ini jadi akhir neraca saldo penutupan. Nah, neraca saldo ini untuk melihat beban dan pendapatannya sudah nol atau enggak. Jadi ini pendapatannya nol. Terus bebannya semua nol. Nah, ini untuk melanjutkan penjurnalan di bulan berikutnya. Terima kasih.